Salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat supaya saya bisa membuat video pembelajaran tentang diksi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yesa Hertiana Silaban, NPM S1 B021030, kelas B, Fakultas Pertanian, yang diampu oleh dosen Bapak Wisma MPD. Di sini saya akan membahas tentang diksi. Pengertian diksi. Diksi adalah satu pilihan kata yang tepat untuk menggunakan makna suatu gagasan dalam penyampaiannya untuk menghasilkan suatu cerita yang tepat dan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Diksi ini juga dapat diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan cerita mereka. Diksi bukan hanya berarti pilihan memilih kata. Istilah ini bukan saja digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan suatu peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan, dan sebagainya. Makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Sedangkan makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenal pada sebuah makna konseptual. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna yang lebih luas karena tidak ada yang lebih spesifik menjelaskan makna ini. Contohnya seperti kalimat kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawas. Ikan tidak hanya mujahir atau tidak seperti gurame, tetapi sebaliknya ini merupakan jenis ikan. Dalam hal ini, kata acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas lebih spesifik dan secukupnya sempit, yang menjelaskan sesuatu dengan benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan sebagainya, serta tidak dapat diperluaskan lagi. Kata abstrak dan konkret. Pengertian abstrak adalah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah. Terletak di halaman awal karya tulis ilmiah. Isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan abstrak, memberikan kabar kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak dapat diartikan sebagai ringkasan mengenai isi karya tulis ilmiah. Abstrak harus ditulis secara akurat, mudah dibaca, jelas, dan padat. Nah, abstrak memiliki beberapa tujuan, yaitu memudahkan pembaca untuk menangkap inti atau esensi dari karya tulis ilmiah secara cepat. Abstrak dapat menjadi pertimbangan pembaca untuk meneruskan membaca karya tulis ilmiah atau tidak. Apalagi bila pembaca sedang mencari referensi, maka membaca abstrak adalah cara tercepatnya. Abstrak juga dapat dijadikan sebagai pedoman pembaca dalam membaca karya ilmiah, mengikuti rincian informasi, analisis, dan argumentasi penulis. Abstrak membantu pembaca dalam mengingat poin penting dalam karya tulis ilmiah. Walaupun singkat dan hanya ditulis satu halaman, tapi membuat abstrak tidak bisa disepelekan. Sedangkan pengertian konkret, istilah kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah unsur bahasa yang dicapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ujaran bicara, satuan unsur bahasa terkecil yang dapat diujarkan sebagai bahasa yang bebas. Kata adalah astuan kumpulan bunyi atau huruf yang terkecil yang mengandung pengertian tersendiri. Sinonim. Secara etimologi, kata sinonim atau disingkat sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan si yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Ketidakmungkinan kita menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim disebabkan oleh beberapa hal, yakni 1. Faktor waktu, faktor tempat atau daerah, faktor sosial, dan faktor bidang kegiatan. Adapun faktor nuansa makna. Nah, dalam pembahasan diksi juga ada dibahas tentang pembentukan kata.
Pembentukan kata disebut juga morfologi, sedangkan morfologi adalah subsistem yang berupa proses yang mengolah leksem atau huruf menjadi kata. Bahasa mempunyai aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merujuk pada bentuk wujud dan visual suatu bahasa, sedangkan aspek makna merujuk pada pengertian yang ditimbulkan oleh wujud visual bahasa itu. Bentuk kata adalah visual kata yang digunakan dalam satu bahasa berikut proses pembentukannya. Dalam bahasa Indonesia, proses pembentukan kata dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar atau bentuk dasar tertentu. Jenis imbuhan dalam bahasa Indonesia ada 4 macam. Pertama, imbuhan yang terletak pada awal kata yang lazim disebut awalan prefix. Kedua, imbuhan yang terletak pada kata yang lazim disebut akhiran sufiks. Ketiga, imbuhan yang terletak pada tengah kata atau yang lazim disebut sisifan. Keempat, imbuhan yang terletak pada akhir sekaligus atau yang lazim disebut gabungan imbuhan. Maaf sebelumnya layar yang terbelah, saya akan membacakannya dari sini. Kesalahan dan pembentukan kata dalam pemilihan kata. Kesalahan pembentukan kata. Kesalahan pembentukan kata ialah satu, kesalahan bentukan. Faktor afiksasi memegang peranan penting dalam pemakaian bahasa Indonesia, khususnya dalam segi pembentukan kata. Menurut posisinya, afiks atau imbuhan bahasa Indonesia terbagi atas 3 jenis imbuhan: jenis awalan, akhiran, dan sisifan. Di antara ketiga jenis imbuhan, jenis yang disebut terakhir tidak begitu produktif dalam peristiwa pembentukan kata. Karena itu, kesalahan pemakaian jenis imbuhan tersebut tidak begitu banyak dilakukan para pemakai bahasa Indonesia jika dibanding dengan kedua jenis imbuhan lainnya. Kedua, kesalahan bidang imbuhan. Akhiran merupakan jenis imbuhan atau afiks yang menduduki posisi akhir kata bentukan. Ada 3 macam akhiran bentukan utama bahasa Indonesia, yaitu akhiran an, kan, dan i. Dalam peristiwa pembentukan kata ketiga, akhiran itu tidak mengalami perubahan bentuk. Dalam prakteknya, sering terjadi penyimpangan pemakaian akhiran, baik dalam segi bentuk ataupun fungsinya. Ditinjau dari segi bentuk, kata pemakaian akhiran i pada contoh kalimat pertama dari sistem akhiran i bahasa Indonesia. Dalam hal ini, kata dasar kursi berakhir dengan i, sehingga tidak mungkin dibentuk lagi dengan kata akhiran. Nah, yang terakhir, kesalahan berbahasa dalam penggabungan imbuhan. Dalam peristiwa pembentukan kata sering terjadi penggabungan imbuhan baik antara awalan dengan awalan ataupun antara awalan dengan akhiran. Dalam hal ini terdapat 2 macam penggabungan, yaitu penggabungan yang dilakukan secara serempak dan penggabungan yang dilakukan secara bertahap. Hal yang pertama misalnya terjadi pada kata kekuatan, perdebatan, pemukulan. Nah, yang terakhir, ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada sebuah bahasa yang salah satu unsurnya tak bisa dihilangkan alias diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang memiliki sifat idiom yang tak terkena kaidah ekonomi bahasa. Ungkapan yang bersifat idiomatik terdiri atas 2 alias 3 kata yang bisa memperkuat diksi di dalam tulisan. Contohnya, pemakaian ungkapan idiomatik. Menteri Dalam Negeri berjumpa Gubernur Ahok. Itu salah. Yang benarnya, Menteri Dalam Negeri berjumpa dengan Gubernur Ahok. Pengertian dan contoh ungkapan idiomatik dapat kita lihat di sebuah contoh yang akan ada di sebuah makalah kami nantinya. Dan ungkapan idiomatik yang yang butuh diperhatikan banyak sekali. Sekian dari pembelajaran tentang diksi, semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan dalam penuturan kata bahasa saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.